Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori ekonomi makro. Ini ada jawaban untuk UTS ujian tengah semester ekonomi makro dengan dosen pengampu Pak Miftah. Ada 4 pertanyaan yang telah saya susun dalam bentuk tulisan, dan sebagai tambahannya ini video yang saya buat yang saya berdasarkan pada jawaban yang telah saya buat. Pertama adalah tentang jelaskan apa yang Anda ketahui tentang makroekonomi Islam dan bagaimana peluang dan tantangannya jika diterapkan di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam. Pertama, kita harus memahami bahwa ekonomi makro adalah studi tentang fenomena ekonomi secara keseluruhan dalam masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ini yang menjadi garis bawahnya, itu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Karena secara umum antara ekonomi makro Islam dan konvensional tidak jauh berbeda, hanya saja pada nilai-nilai prinsip dasarnya. Karena ekonomi makro Islam memiliki dasar prinsip-prinsip nilai-nilai Islam, sementara ekonomi konvensional bebas daripada nilai. Kemudian hal itu yang mencakup tentang bagaimana keputusan-keputusan pemerintah diambil, tentang alokasi sumber daya, tentang distribusi kekayaan dan pendapatan dalam kerangka prinsip-prinsip Islam tersebut. Dalam definisi lain, makroekonomi Islam adalah ilmu yang membahas kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Lalu bagaimana peluang dan tantangannya ekonomi Islam secara umum atau ekonomi makro mikro pun di Indonesia? Ekonomi makro Islam secara teori sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia karena memang basic masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim, mayoritas muslim, sehingga terhadap nilai-nilai tidak ada kontradiksi, terhadap nilai-nilai Islam tidak ada pertentangan karena memang mayoritas masyarakat Islam. Dan ini adalah modal dasar dalam penerapan ekonomi Islam baik makro maupun mikro di Indonesia. Dan tantangan yang dihadapi sebenarnya adalah kepada pertama, sistem ekonomi yang sekarang dipergunakan secara global bahkan adalah ekonomi konvensional, ekonomi kapitalis yang mereka tidak berbasiskan kepada nilai-nilai etika dan moral. Mereka berprinsip hanya berbasiskan pada nilai-nilai material. Sementara ekonomi Islam berbasiskan kepada selain material juga imaterial, yaitu berupa nilai-nilai etika yang diterapkan dalam prinsip-prinsip Islam. Ini yang menjadi PR utama. Yang kedua adalah literasi, pemahaman masyarakat rakyat Indonesia terhadap sistem ekonomi Islam ini sendiri. Karena wajar kita memahami bahwa sistem ekonomi Islam ini telah lama terpendam, kemudian hadir kembali di tahun 70-an 60 dengan pemikiran fresh baru tentang ekonomi Islam itu sendiri. Dan hal ini dipicu juga oleh bahwa sistem ekonomi global yang ada sekarang sebenarnya tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi secara substansial, yaitu kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk. Adanya golongan borjuis, adanya golongan kapitalis, adanya golongan sembilan naga, itu adalah bagian daripada efek dampak daripada ekonomi yang telah dijalankan sekarang ini. Kemudian selain literasi masyarakat yang kurang, juga otomatis terhadap sumber daya manusia yang menguasai ekonomi Islam yang tidak mampu mengimplementasikan, mereka kurang sekali terlibat karena memang kekurangan itu tersebut. Nomor 2 pertanyaannya adalah bagaimana gambaran kebijakan makroekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara ekonomi makro secara histori di dalam Islam sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW.
karena hal itu adalah sunatullah dalam sebuah kehidupan di mana masyarakat yang terus berkembang, dan Islam menjadi sebuah entitas yang besar, menjadi sebuah negara Islam yang dimana negara Islam itu mengayomi semua rakyatnya gitu kan. Dengan semakin besarnya dan luasnya masyarakat yang berada dalam pengurusan negara, maka sektor ekonomi menjadi penting diperhatikan karena menjadi pondasi utama dalam kehidupan. Bagaimana mengurus dana untuk mengurus masyarakat yang semakin luas, maka diaturlah tata kelola penerimaan dan pemasukan ini sebagai kebijakan fiskal, ya dari PAI, dari Ghanimah, dari jizyah, dari pajak, dan kemudian juga bagaimana mengatur tentang uang ataupun al-tukar waktu zaman itu, yaitu tentang kebijakan moneternya gitu kan, untuk mencapai tujuan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat lahir maupun batin, kesejahteraan secara material maupun non material. Sementara konvensional perlu digarisbawahi lagi, diulangi lagi ya, bahwa ekonomi konvensional lebih mengarah kepada kesejahteraan material saja. Kemudian pertanyaan nomor 3, coba jelaskan analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal negara Indonesia berdasarkan pendekatan kebijakan moneter dan fiskal ekonomi makro Islam. Apakah relevan dengan perkembangan saat ini? Secara umum, kebijakan ekonomi dewasa ini adalah ekonomi yang berbasiskan kepada ribawi secara global gitu kan, dan ini dimana ekonomi tumbuh dan turun dilihat dari kebijakan naik turunnya bunga yang menjadi indikasi sehat atau sakitnya sebuah ekonomi sebuah bangsa, yang secara prinsip ini adalah bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang menolak menghindari sistem ribawi ini. Ini perlu dicatat lebih catat. Mengenai kebijakan moneter, secara umum dijalankan sesuai dengan teori moneter pada umumnya, bahwa pemerintah mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi yang diakibatkan terjadinya inflasi dan deflasi gitu, untuk mencegah terlalu berlebihnya uang beredar di masyarakat ataupun sebaliknya kurangnya uang beredar di masyarakat. Di saat kurang pemerintah menurunkan suku bunga. Di saat uang beredar banyak, maka pemerintah menaikkan suku bunga gitu kan. Itu yang dijalankan selama ini. Kemudian dalam kebijakan fiskal, dalam kebijakannya pendapatan negara diambil dari pajak secara umum dan hutang negara. Itu adalah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia selama ini begitu kan. Di saat pendapatan pajak dan masyarakat kurang, maka solusi pertamanya adalah hutang terhadap negara lain, dan ini pasti berbasis kepada sistem ribawi gitu kan. Hutang yang kita ambil dari negara lain tidak gratis, itu bukan zakat ataupun sedekah, tapi harus kembali dalam kelebihan berupa bunga gitu kan. Dan seperti kita ketahui bahwa tahun 2025 ini untuk hutang jatuh tempo untuk bunganya sendiri itu memiliki nilai yang sangat fantastis gitu kan. Maka itu adalah rentenir dalam tataran negara gitu kan. Gitu kan. Nomor 4 adalah bagaimana pada tahun 2025 ini nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat pernah menyentuh angka sekitar 17.000. Dengan keadaan seperti ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Bagaimana menurut Anda terkait hal tersebut? Konsep uang sudah sangat berkembang sampai saat ini, mulai dari bentuk dan juga fungsinya. Dari mulai awal kemunculannya, uang adalah sebagai alat tukar, sebagai penakar nilai suatu barang gitu kan, juga sebagai alat simpan nilai dari suatu barang. Dan uang senantiasa memiliki padannya. Sebenarnya uang itu lahir itu harus memiliki padanan, atau dalam kata lain underlying gitu kan. Sejak zaman dulu uang memiliki underlyingnya, yaitu emas maupun perak. Maka dirham dan dinar itu adalah mata uang real sebenarnya. Namun dalam perkembangannya, karena namanya emas terbatas gitu kan, maka hadirlah namanya uang. Tapi dalam perkembangannya uang akhirnya dicetak bebas tanpa adanya underlying gitu kan, bebas dicetak oleh sebuah negara sebebas-bebasnya mereka mau gitu kan. Kemudian karena setiap negara bebas mencetak uang, mereka tidak memiliki dasar nilai gitu, maka nilai mata uangnya bersifat subjektif gitu kan, bukan objektif. Subjektif karena
melihat negaranya maju, negaranya besar gitu, negaranya memiliki kekuatan, maka persepsi negara lain, oh itu negara yang makmur, maka nilai mata uangnya menjadi besar. Sehingga seperti kita ketahui bahwa ekonomi mata uang Indonesia menjadi jatuh di mata uang dolar, padahal dolar sendiri sebenarnya sama-sama aja mata uang gitu kan. Inilah sebuah ketidakadilan ekonomi global gitu kan. Maka sebenarnya dengan kembali kepada dirham ataupun menjadikan uang itu memiliki basicnya, yaitu terhadap underlyingnya terhadap emas dan perak, maka setiap negara pasti mampu mengerem untuk mencetak uangnya masing-masing, memiliki nilai standar yang sama secara global. Mungkin itu sebagai jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.